Hai BC Kids, good morning. Apa kabar nih? Gimana? Kesiangan gak bangunnya? Nah, adik-adik udah mandi belum? Ayo. Nah, gimana? Udah siap buat ikut ibadah hari ini? Mana Alkitabnya? Tunjukin. Oke, kalau udah siap, yuk kita beribadah. Happy Sunday. Selamat hari Minggu IBC Kids. Shalom semuanya. Udah bangun semua? Masih ada yang kucek-kucek mata. Cepetan ke kamar mandi, bisa cuci muka atau langsung mandi. Jangan lupa gosok gigi karena kita mau bernyanyi. Jangan sampai nanti pas lagi nyanyi bau ya. Jangan lupa sikat gigi. Oke, siap buat bernyanyi buat Tuhan? Let's go, kita mau bersuka, kita mau bilang give me oil in my lamp, give me burning. Oke, come on. Ready? Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me burning to the lamp, I pray. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me burning to the lamp, I pray. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Mari kita bersuka, beri kemuliaan padanya. Pernikahan anak domba tiba, pengantinnya telah siapkan diri. Mari bersuka, mari kita bersuka, beri kemuliaan padanya. Pernikahan anak domba tiba, pengantinnya telah siapkan diri. Haleluya, haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita puji Tuhan, puji Tuhan. Hai semua hamba Tuhan, besar dan kecil yang takut akan nama Tuhan. Puji Tuhan, hai semua hamba Tuhan, besar dan kecil yang takut akan nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hai semua hamba Tuhan, besar dan kecil yang takut akan nama Tuhan. Puji Tuhan, hai semua hamba Tuhan, besar dan kecil yang takut akan nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Say one time. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa.
sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Tuhan Allah kita berkuasa. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan. Yuk sama-sama kita bersaat teduh, kita pejamkan mata kita dengan sikap berdoa, sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik buat hidup kita. Dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini sama-sama. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan sekali lagi, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Nama-Mu dimuliakan atas seluruh bumi. Nama-Mu dimuliakan atas hati kami, atas hidup kami. Terima kasih Yesus untuk setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan. Dan kami juga bersyukur untuk guru sekolah minggu kami yang sebentar lagi akan mewartakan firman Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap menjadi pelaku firman.
Terima kasih Bapa, kami ini anak-anak-Mu yang rindu ditaburi kebenaran firman Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Halo adik-adik, bagaimana kabar kamu semua? Saya berharap semuanya sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Hari ini saya senang sekali bisa bertemu adik-adik dalam sekolah minggu hari Minggu ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu, Koko mau nanya nih, apakah adik-adik sudah menyiapkan firman Tuhan? Sudah membawa Alkitab? Karena kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Nah adik-adik yang sudah siap membawa Alkitab, saya berikan jempol. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Nah sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Yuk adik-adik, kita akan mempersiapkan diri. Kita akan lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami sangat bersyukur bisa bertemu lagi dalam sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan, mengerti tentang firman Tuhan, dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari Minggu pagi ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Firman Tuhan menceritakan tentang kisah seorang nabi Tuhan yang bernama Nabi Elisa. Pada suatu hari, Nabi Elisa bertemu dengan seorang janda yang miskin. Janda adalah sebutan untuk wanita yang telah kehilangan suaminya. Suami dari janda miskin ini sudah meninggal. Janda miskin ini memiliki 2 orang anak. Nah adik-adik, janda miskin ini ternyata punya masalah yang besar. Suami dari janda miskin ini ternyata meninggalkan hutang yang sangat banyak, sehingga wanita ini tidak bisa membayar hutang dari suaminya. Akibatnya, penagih hutang mau mengambil kedua anaknya, kemudian anaknya ini akan dijual sebagai budak. Wah, kasihan sekali janda miskin ini. Maka dari itu, adik-adik, janda miskin ini sangat berharap akan pertolongan dari Nabi Elisa. Ketika bertemu dengan Nabi Elisa, janda miskin ini segera meminta pertolongan kepada Nabi Elisa. Tapi adik-adik, Nabi Elisa juga tidak punya uang yang banyak. Karena itu Nabi Elisa bertanya seperti ini, "Hai ibu, apakah ada sesuatu yang bisa kamu jual dari rumahmu?" Kemudian janda miskin ini menjawab, "Nabi Elisa, saya hanya punya 1 buah botol minyak. Saya tidak punya apa-apa lagi di rumah." Nabi Elisa berkata, "Ibu, segeralah pulang ke rumahmu, ajak anak-anakmu untuk meminjam sebanyak-banyaknya botol kosong untuk menyimpan minyak. Kemudian bawalah botol-botol itu pulang ke rumahmu, lalu kuncilah pintu, tutuplah jendela, baru setelah itu ajaklah anak-anakmu untuk mengisi botol-botol yang kosong itu dengan minyak dari 1 buah botol kecil yang kamu punya. Isilah penuh, sepenuh-penuhnya sampai seluruh botol-botol kosong yang kau pinjam menjadi penuh. Minyak dalam botol itu tidak akan habis sampai semua botol-botol yang kamu pinjam terisi penuh dengan minyak." Janda miskin itu segera melakukan perintahnya Nabi Elisa. Dia cepat-cepat pulang ke rumahnya, lalu mengajak kedua anaknya untuk meminjam botol-botol yang kosong untuk menyimpan minyak dari tetangga-tetangganya. Kemudian dibawanya semua botol-botol itu ke dalam rumahnya, lalu dia menutup pintu rumahnya, menutup jendela rumahnya,
kemudian mengajak anak-anaknya untuk membantu dia. Anak-anakku, ibu mau minta tolong. Tolong bawakan botol-botol yang tadi kita pinjam dari tetangga ke dekat ibu. Nanti ibu akan mengisi botol-botol kosong itu dengan minyak yang ada dalam botol kecil di tanganku. Apakah kamu mau melakukannya? Anaknya kaget. Ibu, botol yang ibu pegang itu sangat kecil. Mana mungkin minyak dalam botol itu bisa mengisi seluruh botol-botol yang kita pinjam dari tetangga. Tetapi ibunya berkata, tolong lakukanlah dengan segera permintaan ibu. Ibu mendapatkan perintah ini dari Nabi Elisa. Lalu anaknya dengan segera melakukan perintah dari ibu ini. Nah adik-adik, janda miskin dan kedua anaknya segera melakukan perintah dari Nabi Elisa. Mereka mengisi seluruh botol-botol yang dipinjam dari tetangganya itu sampai penuh. Dan minyak dari botol kecil yang dipegang oleh ibu itu tidak habis. Sampai pada akhirnya botol yang terakhir sudah terisi penuh. Wah, luar biasa. Tuhan itu sangat memberkati orang yang segera melakukan perintah Tuhan. Setelah itu, janda miskin itu kembali kepada Nabi Elisa. Dia menceritakan bahwa botol-botol minyak yang sudah dipinjamnya dari tetangganya sudah penuh. Kemudian Nabi Elisa memerintahkan janda miskin itu untuk menjual seluruh minyak-minyak dari botol-botol yang tadi yang sudah diisi sampai penuh. Nah, dari hasil penjualan minyak-minyak itu, maka janda miskin itu bisa membayar seluruh hutang dari suami yang telah meninggal. Luar biasa kan adik-adik? Tuhan itu memberkati sekali keluarga ini. Nah adik-adik, dari firman Tuhan pada hari ini, kita belajar untuk tidak menunda tugas. Kenapa tidak boleh menunda tugas? Karena kalau kita menunda tugas-tugas kita, PR kita, maka nanti tugas dan PR kita akan bertambah banyak. Nah, janda yang miskin dan kedua anaknya tidak menunda tugas. Mereka langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Sehingga apa yang terjadi? Mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka mendapatkan minyak yang banyak. Coba adik-adik, bayangkan kalau mereka tidak melakukan perintah Nabi Elisa dengan segera. Kalau mereka tidak melakukan cepat-cepat, maka mungkin penagih hutangnya datang ke rumah ketika mereka sedang mengisi minyak. Kemudian apa yang terjadi? Minyak-minyak mereka akan disita dan kemungkinan besar kedua anaknya juga diambil. Maka dari itu adik-adik, belajarlah untuk cepat mengerjakan. Jangan menunda tugas. Orang yang suka menunda tugas, jawabannya seperti ini. Kalau ditanya, ayo kerjakan PR-nya, mereka akan mengatakan, nanti dulu, sebentar lagi. Mama, nanti besok aja. Wah, adik-adik, nanti kalau PR-nya dikerjakan besok, siapa yang marah? Wah, ibu guru, bapak guru, mana PR-mu? Belum, Pak. Kenapa? Karena ditunda. Nah, adik-adik, hari ini saya mau mengingatkan adik-adik untuk belajar tidak menunda tugas. Langsung kerjakan. Bisa kan? Bisa. Nah, saya yakin Tuhan pasti bisa memampukan adik-adik. Bisa suruh adik-adik langsung kerjakan. Lewat mama, lewat papa, lewat siapa saja. Mengingatkan adik-adik. Nah adik-adik, saya mau memberikan ayat hafalan untuk minggu ini.
Adik-adik sudah siap dengan Alkitab? Mari kita akan membuka kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat 9. Ini untuk kelas besar. Jadi nanti ayat hafalannya dibacakan seperti ini. Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Gampang kan adik-adik? Nah itu yang tadi kelas besar. Sekarang yang untuk kelas kecil. Ayatnya sama, yaitu Mazmur 19 ayat 9a. Gerakannya seperti ini. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Ya, gitu gerakannya. Semua bisa kan? Nah, saya tunggu ayat hafalan adik-adik dikirimkan di dalam grup IBC Kids. Nah, adik-adik sampai berjumpa lagi dalam IBC minggu depan. Bye-bye. Bisa deh, apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, seperti biasa, setelah firman yang telah disampaikan, aku bakal ngajak adik-adik semua untuk bermain sebentar bersama Koreski di rubrik IBC Kids Bible Games. Tapi sebelumnya kita ngomong dulu. Mau tahu siapa aja pemenangnya? Kita langsung aja. Ini dia pemenangnya. Yeay, selamat ya buat kamu yang menang. Tapi buat kamu yang belum menang, jangan khawatir, masih ada games berikutnya. Oke? Nah, langsung aja ya. Kalian pasti tahu dong tokoh Yakub. Pastinya tahu. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan ke-12 nama dari anak-anak Yakub. Itu pertanyaannya adik-adik. Kalian bisa menjawab dengan format jawaban seperti di bawah ini. Jika orang tercepat dan tepat, pasti mendapatkan hadiah dari kakak. Oke? Jangan lupa dijawab. See you next week and bye-bye. Nah, gimana tadi ibadahnya? Rame kan? Nah, adik-adik pasti dapat banyak berkat. Nah, siapa yang di sini udah tahu jawaban kuis dari Koko Reski? Oke, kalau yang udah tahu, kirim jawabannya ke nomor yang di sini ya. Buat kalian juga yang mau menghafal ayat hafalan dan rindu untuk didoakan, kirimkan permohonan doa kalian dan video kalian ke nomor yang di sini. Dan buat adik-adik yang mau memberikan persembahan dan persepuluhan, uangnya bisa kalian kumpulin ke mami papi kalian supaya nanti hari Minggu bisa dimasukin ke gereja. Oh iya, bisa juga transfer ke rekening yang di sini. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan jam 8 pagi di channel IBC Kids. Semangat ya, stay happy, stay healthy, stay at home. See you and God bless you. Bye-bye.